Aduh, beleceti ini nanti. Saya ini orang bekerja. Saya nih orang yang punya tugas selain di rumah, juga punya tugas mengajar dan pada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi banyak juga karena anak-anak juga sudah tidak terlalu membutuhkan saya, maka saya banyak bekerja juga di luar, kerja di kantor dan di kerja sosial. Tapi ketika Anies pulang dari Amerika, saya itu sadar bahwa ini SMA. Anies itu ikut program AFS dari waktu di SMA. Karena ikut program AFS, dia berangkat itu masih remaja. SMA kelas 2. Kelas 2 SMA. Dan anak kelas 2 SMA itu masih tidak terlalu mantap dalam kepribadiannya, masih agak labil. Masih labil. Sehingga kemungkinan itu akan banyak terpengaruh oleh hal-hal yang mudah-mudahan positif, tetapi juga takut ada hal-hal yang kurang positif. Lalu saya memutuskan bahwa saya harus banyak mendampingi dia. Saya putuskan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar, hanya yang sangat penting, yang sangat tidak bisa ditinggalkan yang saya kerjakan. Tapi selebihnya itu saya mendampingi Anies, karena dia itu banyak sekali gejolak-gejolak. Kadang-kadang pakaiannya itu juga yang mungkin ikuti pakaian di sana, rambutnya juga bagaimana begitu. Rambutnya kenapa? Seperti mengembang gitu. Sehingga rasanya itu nggak biasa. Jadi saya harus mengadakan pendekatan-pendekatan, dan saya tahu bahwa caranya itu ya nggak bisa frontal, nggak bisa tapi harus perlahan-lahan. Begitu juga dengan budaya di Indonesia. Misalnya Anies itu naik sepeda, lalu melihat ada polisi mungkin melihat orang yang ditilang, lalu akhirnya ada agreement atau apa, dia itu sudah marah-marah. Ini bagaimana? Itu wah, sudah marah-marah sekali. Karena dibayar. Jadi dibayar begitu lalu bebas. Jadi Anies itu melihat hal ini itu adalah tidak benar, ini melanggar aturan gitu. Jadi pokoknya ada gejolak-gejolak yang itu lah saya meredam sedikit-sedikit, memberi pengertian. Kadang-kadang juga di sekolah begitu. Gurunya itu kan barangkali terlalu otoriter atau terlalu kurang memberi kesempatan untuk berdialog dan sebagainya. Itu dia itu mangkal sekali sama situasi di rumah, di sekolah, sehingga dia itu mah itu bakar aja tuh sekolah. Lalu saya cerita, saya perlahan-lahan saya memberitahu, ya akhirnya dia juga paham, dia memahami bahwa kondisi kita itu ya seperti ini, tidak bisa secara drastis berubah. Insya Allah nanti kalau Anies sudah punya wewenang, punya kapasitas untuk itu, mudah-mudahan bisa memperbaiki. Tapi sekarang ya kita pelan-pelan menerima apa adanya, kita jangan terlalu terus berontak begitu. Dan akhirnya alhamdulillah Anies itu pernah bikin surat untuk guru, mungkin sampai 5-6 halaman surat itu. Nah, ingat nulis surat protes ke guru karena cara dia ngajar, kemudian cara dia nggak menghargai. Panjang betul suratnya itu, ditunjukin ke mama, ke abah. Terus kata mama kan nggak usah dikirim,
ini jangan, nanti bukannya malah selesai, nanti malah tambah. Tapi ingat itu. Iya. Terus sampai ada satu situasi karena nggak mau sekolah, Anis ingat Abah nih bilang, kalau memang gitu, gini dah, pokoknya SMA harus selesai, harus lulus. Mau nanti milih fakultas apa dan nanti kita obrolin, tapi harus selesai. Dan harus ikut bimbingan tes. Jadi sekolahnya itu dikasih kelonggaran. Yang penting lulus. Nilainya berapa dan lain-lain, udah. Pokoknya yang penting sekolahnya baik. Selesai. Jadi Anis terus ikut bimbingan tes Primagama. Iya, ikut Dan Primagama. Abah yang daftarin tuh bimbingan tesnya itu. Iya. Di Primagama Jalan Mangkubumi. Di dekat bioskop Ratih kalau nggak salah sih. Dekat KR. Bimbingan tes di situ. Terus habis bimbingan tes fokus. Jadi bimbingan tesnya rutin. Mungkin itu seminggu 3 kali mungkin. Minggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali tiap sore. Sekolahnya malah rileks, dan sekolah itu Anis malah sering ikut seminar, diskusi di UGM. Karena ingat tuh beberapa kali sering lah pamit dari sekolah pergi ke seminar di UGM masih pakai seragam SMA. Ya kan kalau pergi dari sekolah nggak ganti baju langsung. Kalau anak SMA datang merasanya biasa aja pakai seragam. Tapi waktu udah sampai di Kampus. acara kan orang ini apa anak SMA di sini. Nah ingat pertama kali tuh pernah satu ketika Pak Afan Gafar pembicaranya mah almarhum. Ini Pak Afan datengin deh. Anis ada apa di sini? Saya ikut seminar. Kamu ikut seminar? Iya Pak, ikut seminar. Jadi SMA itu kelas 3 udah nggak nyaman dengan suasana di sekolah. Ya baru sadar sekarang bahwa waktu itu adalah ditenang-tenangkan kan. Ditenangkan dan alhamdulillah, dan mama juga membolehkan Anis itu tidak sekolah tapi ke hal-hal yang positif seperti ikut seminar dan sebagainya. Dan karena mama tuh sadar betul dengan ikut seminar akan memperluas wawasan, akan memperluas jaringan, akan kenal dengan orang-orang tertentu yang itu manfaatnya itu jauh lebih baik, lebih besar, karena kalau pelajaran itu ya nanti bisa dikejar gitu. Ya. Iya sih memang. Jadi akhirnya ikut bimbingan tes. Nah, terus bimbingan tes sampai selesai kami masuk. Tapi memang masa SMA kelas 3 itu masa yang paling banyak perbenturannya. Jadi kalau itu gegar apa ya istilahnya, gegar budaya ya, Iya. perpindahan itu. Memang Culture shock gitu banget. Saya itu juga sadar betul bahwa ini akan terjadi culture shock, sehingga mama ngurangi kegiatan di luar itu nih. fokus di rumah. Fokus nemenin dan bagus ini. Mungkin juga mah kan SMA waktu itu di Amerika suasananya serba dialog, banyaknya diskusi, ada perasaan kesetaraan, sejajar, guru sama murid itu nggak kelihatan berjarak, ngobrol itu biasa. Bahkan kita beda pandangan sama guru juga rileks, dan guru merasa biasa-biasa aja. Kalau ternyata keliru, kalau ternyata salah, besoknya, lusanya dia akan bilang, oh yang kemarin saya sampaikan ternyata keliru, saya udah cek. Itu tuh nggak ada rasa malu atau enggak, ya biasa aja. Itu yang barangkali perlu perlahan disadarkan gitu nih, Ya. bahwa ya budaya kita berbeda, jadi tidak bisa drastis mengubah dan tidak menerima keadaan. Ya harus perlahan-lahan kita menyesuaikan
mudah-mudahan suatu ketika Insya Allah. akan bisa berperan untuk memperbaiki. Amin.